Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok Averan dari kelas R1 Program Studi Akuntansi STIS Surakarta akan mempresentasikan mengenai analisa rasio dari PT Alkindo Naratama Tbk yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajerial Accounting yang diampu oleh Ibu Rema Safitri SAK MAK. Perkenalkan, saya Nisyara Kumalasari dengan NIM 222100004. Saya Sherly Ismawati dengan NIM 222100052. Sekilas mengenai PT Alkindo Naratama Tbk, bergerak di bidang usaha manufaktur kertas konversi yang pada awal pendiriannya merupakan produsen tabung kertas untuk industri tekstil. Kemudian memperluas produksinya dengan memproduksi produk kertas lainnya seperti intih kertas, heksel, pelindung tepi, dan lainnya. Dengan kode saham yang terdaftar di PI yaitu ALDO. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1989. Memiliki beberapa pemegang saham. PT Golden Arista International adalah pemegang saham utama dan pengendali. Untuk selanjutnya yaitu visi misi. Visi dari PT Alkindo Naratama yaitu menjadi yang terbaik dalam memberikan kualitas dan pelayanan untuk industri terkait serta memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan. Yang pertama, menempatkan kualitas sebagai target utama dalam memproduksi produk berkualitas bagi pelanggan. Yang kedua, menempatkan kualitas sebagai tujuan utama dalam rangka memberikan pelayanan berkualitas kepada pelanggan. Yang ketiga, menempatkan kualitas sebagai panduan dalam rangka memberikan solusi kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan hidup. Untuk misi yaitu menciptakan kemitraan yang langgeng melalui aktivitas yang saling menguntungkan akan menjamin pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang pertama, kemitraan melalui kualitas. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan. Tanpa berlama-lama, yang pertama adalah rasio profitabilitas, gross margin ratio. Gross margin ratio menunjukkan presentasi keuntungan bruto dari total pendapatan. Penurunan dari 18,22% di tahun 2022 menjadi 13,78% di tahun 2023. Menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi atau penurunan harga jual yang mengurangi margin keuntungan bruto. Profit margin ratio. Profit margin ratio mengukur presentasi laba bersih dari total pendapatan. Penurunan signifikan dari 4,69% di tahun 2022 menjadi hanya 0,15% di tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan laba bersih yang drastis. Return on Asset atau ROA. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Penurunan dari 4,19% di tahun 2023. Return on Asset atau ROA. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Penurunan dari 4,19% di tahun 2022 menjadi 0,14% di tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan dalam efisiensi penggunaan aset. Return on Equity atau ROE. ROE mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Penurunan signifikan ROE dari 8,59% pada tahun 2022 menjadi 0,30% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masalah dalam profitabilitas perusahaan. Untuk yang kedua yaitu rasio leverage. Pertama, debt to equity ratio atau DER. Pada tahun 2022 yaitu 105,03% dan 2023 116,28%. Debt to equity ratio yang meningkat dari
105,03% di tahun 2022 menjadi 116,28% di tahun 2023, menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang untuk mendanai asetnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan risiko keuangan yang lebih besar karena perusahaan memiliki lebih banyak kewajiban relatif terhadap ekuitas pemegang saham. Ini dapat meningkatkan beban bunga dan memperbesar resiko kegagalan keuangan jika pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban utang. Untuk yang kedua yaitu debt to total asset ratio pada tahun 2022 yaitu 51,23% dan tahun 2023 yaitu 53,76%. Debt to total asset ratio meningkat dari 51,23% di tahun 2022 menjadi 53,76% di tahun 2023, menunjukkan bahwa proporsi aset yang didanai oleh utang juga meningkat. Rasio yang lebih tinggi berarti perusahaan memiliki lebih banyak utang dalam struktur modalnya, yang dapat meningkatkan resiko keuangan dan mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu equity to total asset ratio. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 48,77% dan di tahun 2023 yaitu 46,24%. Equity to total asset ratio menurun dari 48,77% di tahun 2022 menjadi 46,24% di tahun 2023, menunjukkan bahwa proporsi aset yang didanai oleh ekuitas menurun. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan utang relatif terhadap total aset, mengindikasikan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang daripada ekuitas untuk mendanai pertumbuhan atau operasi bisnisnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio likuiditas, current ratio. Penurunan current ratio perusahaan menurun dari 140,57% di tahun 2022 menjadi 128,94% di tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang relatif lebih sedikit dibandingkan kewajiban lancarnya pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun masih di atas 100% yang berarti perusahaan masih mampu membayar kewajiban jangka pendeknya, penurunan ini dapat menjadi indikasi bahwa likuiditas perusahaan sedikit menurun. Dan yang terakhir, rasio aktivitas, total asset turnover ratio. Rasio total asset turnover meningkat dari 89,36% di tahun 2022 menjadi 94,34% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penghasilan. Peningkatan rasio ini bisa berarti bahwa perusahaan berhasil meningkatkan penjualan tanpa perlu menambah aset secara signifikan atau berhasil mengurangi aset sambil mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Maka dapat disimpulkan perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dalam rasio profitabilitas dan rasio likuiditas, serta peningkatan rasio kegagalan akibat peningkatan pada rasio leverage. Meskipun ada peningkatan dalam rasio aktivitas, penurunan laba bersih dan margin menunjukkan beban yang meningkat begitu drastis, mengharuskan perusahaan membuat strategi untuk mengurangi biaya. Untuk evaluasi, yang pertama meningkatkan profitabilitas. Perusahaan perlu mengevaluasi dan mengurangi biaya produksi dan operasi untuk meningkatkan margin keuntungan. Meningkatkan efisiensi operasional dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan juga penting. Yang kedua, memperbaiki likuiditas.
Perusahaan perlu mengelola aset lancar dan kewajiban lancar dengan lebih efektif untuk memastikan mereka dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini mungkin melibatkan perbaikan manajemen piutang dan persediaan. Dan yang terakhir, mengelola leverage. Perusahaan perlu menyeimbangkan antara utang dan ekuitas untuk mengurangi risiko keuangan, mengelola utang dengan hati-hati, dan mencari cara untuk meningkatkan ekuitas melalui investasi atau laba ditahan dapat membantu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari teman-teman, dan jika ada kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya dapat ditulis pada kolom komentar di bawah ya. Makasih.